Assalamualaikum semuanya teman-teman. How are you? Kaifal hal? Semoga semuanya sehat-sehat ya. My journey of life. Waktu itu ada yang nanya, ngapain jauh-jauh keluar negeri cari kerja? Sangat berat ya. Ibu mana yang rela terpisah dari belahan jiwanya? Mungkin ada yang merasakan atau punya pengalaman yang sama ketika semua sudah dilakukan untuk mendapatkan yang namanya kerja. Pernah gak sih teman-teman mikir yang namanya orang dalam itu hilang dari muka bumi ini? Orang dalam atau sogok menyogok yang sudah seperti turun-temurun di negeri kita sendiri. Mungkin kalau di kota-kota besar tidak mengandalkan orang dalam ya, karena memang kompetensi dan pengalaman yang dilihat juga. Tapi bukan rahasia umum lagi. Masih banyak di daerah-daerah yang mempertahankan orang dalam atau sogok menyogok itu. Anyway, aku lulus dari salah satu fakultas ilmu kesehatan tahun 2015. Sehari setelah wisudanya itu, aku sama salah satu sahabatku namanya Emma. Hai Emma, how are you? Semoga kamu dengar video ini ya. Kita tuh paginya itu langsung pergi gitu. Langsung pergi lamar kerja ke Lombok Utara. Hampir semua puskesmas sama rumah sakit di sana. Padahal kemarin wisuda, belum punya dokumen lengkap. Tapi ya, namanya masih muda, modal nekat aja. Dengan status ingin mengabdi, meskipun tanpa digaji, untuk mendapatkan pengalaman or experience. Gila banget sih waktu itu. Jadi salah satu puskesmas yang kita datengin itu, kita sok-sokan gitu ingin menghadap ke kepala puskesmasnya langsung. Setelah ketemu sama bapak kepala puskesmasnya, kita kasih berkas seadanya dan bilang kita siap mengabdi. Bapaknya langsung bilang, ini bidan kiriman dari siapa ya? Katanya gitu. Dengan polosnya kita jawab, kita datang sendiri pak, bukan kiriman dari siapa-siapa. Seketika muka bapaknya itu berubah. Maaf ya teman-teman, aku gak bisa tahan ketawa. Oh my god, segitunya ya. Jadi aku paham memang yang harus kerja di sana itu sesuai dengan kiriman orang dalam. Dalam hatiku aja itu yang menggerutu ya. Terus ya itu, bapaknya menjelaskan retorika prosedural penerimaan pegawai di sana. Aduh, bapaknya banyak alasan. Bilang aja karena kita bukan kiriman orang yang bapak bilang dari awal tadi itu. Next kita pergi ke puskesmas berikutnya. Pokoknya kita pantang menyerah deh. Oh iya, karena kita kemalaman, terus sempet nyasar juga di hutan gitu. Kalau ada yang tahu daerah pemenang tempat tinggalnya juara lari kebanggaan kita, namanya Muhammad Zohri. Jadi kita pergi nginep ke rumah salah satu teman di sana, namanya Yanti. Hai Yanti, semoga kamu juga dengar video ini ya. Sehat-sehat kamu ya. Makasih ya Yanti udah kasih kita tempat buat nginep. Di rumah Yanti itu dingin banget karena memang daerah pegunungan. Keesokan harinya itu kita pergi bertiga sama Yanti juga. Karena kita kan belum terlalu tahu sih daerah di sana. Nah, kayak gitu. Kita langsung minta ketemu sama kepala puskesmasnya juga. Terus aku bilang kalau kita itu baru selesai wisuda kemarin, jadi dokumen kita belum lengkap. Kita kesini cuma mau datang mengabdi pak. Aku ingat banget bapak-bapak itu bilang, hampir sama sih bicaranya, retorika gitu. Mohon maaf adik-adik, kata beliau, kami belum butuh pegawai. Pegawai yang masih mengabdi saja sudah banyak. Itu pun gajinya kami talangin dari PPNS. Dengan pedenya aku jawab, nggak apa-apa pak, kita nggak ngarepin gaji juga kok. Terus bapaknya bilang, ya udah kalian selesaikan semua dokumen kalian dulu,
ambil ujian kompetensi, baru kalian coba lamar lagi ke tempat yang lain. Ya, akhirnya kita pulang dengan tangan kosong. Ya jelas lah ya, mungkin kita bukan orang kiriman siapa-siapa. Hampir setiap hari aku sama Emma pergi lamar kerja. Dan setelah beberapa bulan, setelah 6 bulan kalau tidak salah, Emma pun menikah. Aku pun ikut menyusul waktu itu. Singkat cerita, kita ikut salah satu pelatihan program pemerintah Wanita Indonesia Hebat untuk tenaga kesehatan diberangkatkan ke luar negeri. Program itu gratis, kita dapat makan 3 kali sehari, dapat gaji juga waktu itu. Hampir mau 2 tahun jadi pengangguran dengan titel tenaga kesehatan. Agak aneh sih di pandangan para netizen. Kok belum kerja? Kadang pengen aku tonjok orang yang bicara begitu. Sabar Fatimah, sadar, jangan sampai lupa diri. Ya begitulah namanya juga netizen plus 628. Para netizen ini kadang kan nggak harus gitu ya kita bilang. Kalau aku itu juga pernah jadi kader. Bayangkan sekolah lulusan bidan malah jadi kader. Bantu-bantu di desa waktu itu. Pernah jadi babysitter juga. Aku nggak nolak, ku jalani semuanya. Namanya juga proses. Waktu itu salah satu dosenku telepon, nawarin untuk jadi babysitter, untuk ngerawat bayi keluarganya. Iya, aku ambil pekerjaan itu. Dan di hari pertama kerja, ya sampai di sana aku kaget dong. Ketemu sama Wakil Gubernur Badrul Munir periode 2008-2013. Ternyata baby yang harus aku rawat itu cucunya Pak Wagub. Oh iya, mungkin aku sedikit ketinggalan ya info lowongan kerja yang bertaburan di luar negeri waktu itu. Meskipun dengan berat hati melihat suami dan anak yang harus kutinggalkan. Ada yang tanya, kok bisa kuat jauh dari keluarga? Awalnya memang berat banget, seperti yang aku bilang di awal. Tapi ya, aku selalu pikir ke depan untuk masa depan yang lebih baik. Dan kurelakan sakitnya perpisahan itu. Mungkin rezekiku sudah ditakdirkan di negeri onta ini. Setelah bekerja, aku agak lumayan aneh ya. Ada pihak kampus yang menghubungiku untuk promosi gitu. Ya, aku senang sih bisa ikut mengharumkan nama kampus. Tapi selama ini peran kampus kemana ya? Maksudku begini, apakah kampus tidak bisa membantu memberi solusi untuk memperdayakan mahasiswi lulusannya? Paling tidak kerjasama gitu sama pemerintah, supaya kami punya pengalaman kerja. Karena rata-rata kan yang dicari yang sudah berpengalaman sama yang sudah punya orang dalam. Gimana sih perasaan kalian teman-teman saat semua angkatan kalian sudah pada kerja, terus kitanya masih nganggur gitu? Nyesek gak sih? Ya begitulah di saat bertambahnya fakultas dan kampus-kampus baru, tapi tidak sebanding dengan terciptanya lapangan kerja. Benar, memang kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa, tapi sedih aja lihat perkembangan kita yang tertinggal jauh gitu dari tenaga kesehatan negara lain. Semoga ada solusi lah buat kesejahteraan hidup tenaga kesehatan atau para pengangguran lainnya. Tapi ya itu ya, seperti yang kuyakini,
Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kalau kita tidak merubahnya sendiri. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga kita bisa ambil pelajaran ya dari cerita singkat ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye bye.